Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di The Crypto Mining Channel, di mana di channel ini kita akan membahas segala hal tentang mining crypto. Oke. Terakhir kali kita pernah bahas tentang Ethereum mining. Ya, masih fokus di sana. Terakhir kita pernah bahas di 3080 di RTX 3080 dan RTX 3060 pernah mining Ergo dan mining Ethereum yang diganti-ganti. Oke, kali ini kita mau bahasnya beda. Tapi sebelum itu silakan kunjungi dulu channel ini dan juga jangan lupa klik subscribe. Oke. Kemudian kita coba mau bahas di sini adalah Helium. Ya, Helium miner, Helium mining. Oke. Kodenya adalah HNT atau HNT. Dan di sini kita udah ada di websitenya. Yang pertama bisa kita lihat di halaman depannya adalah People Powered Network. Start a wireless revolution powered by Helium blockchain. The People's Network represent a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure. Oke, kita bisa mining, bisa staking, bisa use. Ada use case-nya di sini nanti. Tapi kita nggak akan ngebahas banyak secara teknis mengenai Helium mining ini, dimana karena saya juga masih belum menguasai secara penuh, jadi saya akan membahas secara singkat dulu aja. Oke, network dari Helium ini udah live ya, jadi kita bisa explore juga sekarang. Atau teman-teman nanti bisa explore juga Helium miningnya atau Helium miner yang udah ada. Dan ini adalah perangkatnya. Jadi dari Helium ini mendelegasikan beberapa company untuk bisa atau untuk membuat manufacture gitu ya, maksudnya Helium miner ini. Jadi di sini ada beberapa device nih. Yang pertama mungkin yang paling depan ini adalah yang dibilang foundernya atau original Helium miner. Terus yang kedua di sini ada Nebra, Nebra outdoor, Nebra indoor. Lalu ada Bobcat. Kemudian ada ini yang warna yang bentuknya kotak adalah RAK versi 2, RAK V2 miner gitu ya, tulisannya kalau nggak salah. Terus yang terakhir di sini adalah Syncrobit yang paling belakang. Oke. A new way to mine crypto. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa explore juga ya di sini ya. Di sini ada dia bilang bye bye GPU mining. Sombong juga ya. Oke, mining HNT with hotspots is done via radio technology, not expensive or wasteful GPUs. Ya di sini katanya mining Helium ini atau HNT ini dilakukan melalui radio teknologi gitu, kayak sinyal radio lah ya, jarak jauh apa namanya, long fidelity, not expensive, jadi nggak mahal, dan wasteful GPUs, nggak boros gitu kayak GPU. Terus yang kedua, build networks, hotspots work together to form a new global wireless network and undertake proof of coverage. Jadi nanti proof of coverage yang dipakai di Helium mining ini. Dibeda sama di Ethereum yang sekarang ini proof of work gitu ya, POW, di mana nanti akan berubah menjadi POS, yang mana kalau udah POS kita nggak bisa mining Ethereum lagi. Yang bisanya adalah staking. Terus yang ketiga, choose your hardware. Hotspots are built by variety of vendors to suit your needs. Ini tadi yang udah dijelasin ya, ada Nebra, ada saya lupa ini namanya kalau nggak salah. Nggak tahu deh. Oke, yang ini Bobcat, RAK V2, terus ini ada Syncrobit. Dan mungkin nanti di beberapa waktu ke depan ada company-company lain yang didelegasikan oleh Helium untuk bisa membuat atau memanufacture perangkat yang sama ini, bisa mining Helium ini. Oke, kemudian ini websitenya menurut saya bagus ya, helium.com ini. Jadi simple dan informatif. Terus ada use massive decentralized connectivity. Nanti bisa teman-teman baca di sini, an open alternative, scalable and affordable, LoRaWAN compatible. Terus di sini ada beberapa mungkin bisa dibilang company yang udah make Helium, ada Agulus, Salesforce, Lime, dan seterusnya sampai Smart Mimic sama Nobel. Terus teknologinya apa sih yang dipakai gitu kan? Jadi ada 3 poin di sini kalau nggak salah. People Network is made possible through sophisticated open source technologies that aim to create a truly decentralized and trustless model for building wireless infrastructure. Jadi ada token and data credit, the network used to unit of exchange, ada Heliumnya, a new cryptocurrency and data credits. Jadi ada nih Helium ya, logo Heliumnya. Terus ini logo dari DC, data credit. Jadi kalau nggak salah saya tangkap, jadi
para miner ini menyediakan resource miningnya, dalam hal ini yang perangkat yang bisa dibeli melalui beberapa company yang udah didelegasikan oleh Helium ini. Terus para miner ini meletakkan helium hotspotnya itu katakan di rumah masing-masing. Nanti dari setiap hotspot yang diletakkan di rumah masing-masing itu akan menjadi witness atau menjadi saksi gitu ya, bahwa networknya itu dipakai gitu. Oke. Gimana ya cara jelasin secara singkatnya? Ya kurang lebih seperti itu. Nanti proof of coverage nanti kalau saya tunjukin contohnya, langsung praktikalnya di mana yang udah running helium ini akan lebih jelas lagi. Yang kedua ada proof of coverage. Our novel proof of work algorithm enables hotspot to be rewarded trustlessly. Dan yang terakhir Helium LongFi. LongFi combines the low power long range LoRaWAN wireless protocol with the Helium blockchain. Jadi 3 poin di sinilah yang jadi dasar dari core teknologinya si Helium ini. Investornya siapa aja? Oke, ini kayaknya nggak terlalu kepake untuk kita. Nah, ini dia. Helium ya. Oke, kurang lebih kayak gini. Terus saya mau bicara di sini mengenai Helium ini kemungkinan, ya ini dugaan ya, kemungkinan Helium ini akan menyaingi ya. Sebentar saya klik use di sini. Ini dia. Helium akan menyaingi dari beberapa perusahaan telekomunikasi yang besar saat ini udah ada. Contoh misalnya ini di luar ya, di Amerika kalau nggak salah nih, ada AT&T, Verizon, T-Mobile. Ya. Di mana mereka AT&T ini, Verizon sama T-Mobile ini punya beberapa keterbatasan ya. Sementara Helium mengklaim bahwa ability to pay based on device usage. Jadi kita bisa dibayar gitu kan, atau membayar berdasarkan penggunaan dari data di device itu. Jadi beda kalau misalnya kayak perusahaan-perusahaan yang ini ya, provider ini mungkin udah dipaket atau bagaimana gitu. Terus connectivity without SIM cards or related fees. Jadi nanti nggak ada SIM card lagi gitu. Ability to pull data across device ya. Jadi bisa ngambil atau bisa ngirim data langsung instantaneously gitu ya, secara langsung ke device lain gitu ya, yang terhubung dengan jaringan Helium ini. Kemudian unlimited data usage, no caps. Ya bisa jadi ya inilah, nggak ada batasan unlimited storage bandwidthnya. Kalau misalnya kita pakai AT&T, Verizon, T-Mobile mungkin AT&T nggak ada batasan, nanti Verizon ini ada. Charge for data average, coverage mungkin maksudnya kali ya. Saya kurang paham juga nih. Oh bukan, charge for data overage, artinya Helium ini di sini mengklaim dia nggak akan ngecas data lebih gitu ya dari yang seharusnya dipakai. Oke, sementara kalau Verizon iya, jadi kayak mengklaim bahwa mereka ini lebih baik daripada 3 ini. Oke, nanti teman-teman bisa explore juga lebih lanjut. Dan di sini juga ada white paper dari Helium. Kalau teman-teman pengen baca juga bisa view dokumennya. Kebetulan saya sempat download tadi. Di sini ada Helium, ada decentralized network, wireless network. Dirilisnya pertama kali tanggal 14 bulan 11 2018, oke ya. Ini nanti teman-teman bisa baca gitu kan. Ada sekitar 20 halaman ya, termasuk referensinya. Oke, tapi nggak akan saya bahas di sini karena saya juga masih belum paham secara umum ya. Oke, ini ada Helium Community Approves pada tanggal 20 November 2020 tahun lalu ya. Community-nya udah meng-approve HIP20. Oke, nanti bisa teman-teman explore juga. Juga beberapa banyak ada artikel di Medium yang udah ngebaca telcos are our future. UR di sini maksudnya Helium. Jadi telekomunikasi itu perusahaan telekomunikasi yang akan didisruptif atau yang akan digeser gitu ya sama Helium ya, dalam tanda kutip ya. Karena Helium memanfaatkan teknologi blockchain. Jadi blockchain di sini udah masif gitu istilahnya. Telcos are the future UR. Nanti teman-teman bisa explore juga secara tidak langsung baca artikelnya atau bagaimana.
Juga ada di sini artikel mengenai IoT network companies have cracked their chicken and egg problem. Which come first, the network or the device? Why not both? Gitu. Jadi kayak mana sih yang duluan sebenarnya, network duluan, apakah device-nya duluan? Network duluan atau device duluan? Kalau perusahaan telekomunikasi kan mereka tuh menyediakan infrastruktur networknya dulu, kemudian nanti device-nya bermunculan. Ada beberapa perusahaan banyak yang pakai device-device-nya terus connect ke jaringan infrastruktur atau network yang udah ada gitu. Katakan tadi AT&T atau kalau di Indonesia Telkomsel, XL dan lain-lainnya. Terus yang mau diselesaikan oleh Helium ini adalah mereka kenapa sih nggak keduanya gitu. Jadi device-nya nanti ada, terus networknya juga berkembang gitu ya. Tadi dengan bantuan para miner tadi. Oke. Di sini juga ada decentralized network are the future of telecoms. Should telcos be worried? Oke, nanti bisa teman-teman baca juga. Linknya ada di forbes.com atau bisa googling ya gitu ya. Jadi ini agak gimana nih kalau orang yang punya perusahaan telekomunikasi nih. Oke, terus juga di YouTube sendiri juga teman-teman bisa ngecek juga udah banyak orang-orang di luar sana yang udah bahas mengenai Helium miner ini. Ada dari Mining Chamber ini yang benar-benar bagus pembahasannya. Terus ada Foscoin juga dan lain-lainnya. Ya, inilah. Oke, kita juga mau ngebahas di sini ada Helium di CoinGecko. Harganya tuh sekarang berkisar antara $12,7. Sekitar $12,7 ya. Nih, catat dulu nih. $12,7 untuk harga satu Helium. Oke. Dimana di sini nih, tadi di halaman ini ada Explorer ya. Kalau Explorer diklik, munculnya adalah seperti ini. Ya, di sini bisa kita lihat banyak device. Saya cuma mau zoom out dulu ya, karena resolusi yang saya pakai di sini adalah resolusi kecil, layar komputernya resolusi kecil. Jadi biar tampilannya agak besar gitu. Tapi sebenarnya memang karena resolusinya kecil. Oke. Saya mau bahas di sini ada banyak device, terutama di Eropa, kemudian di North America juga, dan kayaknya di Hawaii. Lalu di Afrika masih secara umum masih kosong. Timur Tengah juga masih belum banyak, tapi Eropa udah banyak. Cina udah mulai banyak. Jepang ada beberapa titik. Di Malaysia ada, di Indonesia udah ada. Tapi ini kayaknya baru satu nih. Tapi nanti kita zoom in. Kemudian di beberapa negara di Australia udah ada. Cuman di Cina yang udah lumayan masif. Amerika Utara ini yang paling masif, North America sama Eropa. Jadi gimana sih maksudnya Helium hotspot ini? Dan kira-kira apa sih yang mereka dapatkan gitu kan? Atau berapa banyak sih yang mereka dapatkan? Saya mau ngambil contoh yang udah ada di Indonesia ya. Nih di Jakarta terutama nih. Jadi nanti kalau kita bisa ngebangun network ini atau kita bisa sama-sama kerja sama gitu dalam tanda kutip ya. Di sini ya, di Jakarta. Kenapa malah zoom out? Oke, kalau kita klik di sini ya, ini zoom in. Ya, ini di daerah Sunter Agung. Jadi buat teman-teman yang sempat nonton video ini atau ada di antara teman-teman yang menonton video ini dan merasa ini miliknya, bisa dong share gitu pengalamannya atau tulis di komen atau bagaimana, nanti mau bagi-bagi pengalaman gitu kan, istilahnya kayak kita nanti bisa kerja sama. Karena yang saya baca dan sepengetahuan saya, untuk satu miner seperti ini, solo gitu ya istilahnya, di beberapa daerah di sekitarnya itu nggak ada, ini akan dapat profitnya itu lebih sedikit dibanding sama yang banyak tadi. Kayak misalnya di sini, kan ini udah lumayan banyak. Dengan catatan yang seperti ini, dia menguasai kurang lebih 300 meter di sekitarnya. Jadi lebih dari 300 meter di sekitarnya itu sangat efektif buat nge-witness miner ini. Oke, kita lihat langsung aja ya, view hotspot details. Sorry agak lama internetnya. Oke, di sini kebaca Tricky Red Barbel nama hotspotnya. Terus daerahnya itu Tanjung Priuk, Jakarta, ibu kota Jakarta, Indonesia. Nanti teman-teman bisa juga explore. Dimiliki oleh, owned by, dan ini adalah kalau nggak salah walletnya ya.
Dan kita bisa ngelihat di sini seharusnya ya, kalau memang dia ada witness atau ada miner di sekitarnya dia akan dapat recent witness-nya itu, witness terakhir tuh dalam kurang lebih 5 hari terakhir nih, ada nanti rinciannya di bawah. Tapi karena dia nggak dapat witness sama sekali, karena dia satu-satunya gitu bisa dibilang di daerah ini, di Jakarta atau di Indonesia, maka ya dapatnya sedikit gitu, di witness-nya 0. Kemudian kita bisa lihat nearby hotspot juga 0, dan reward-nya dalam 24 jam terakhir dia dapat 0,07 helium. Turun ya, kurang lebih dari previously, dari hari sebelumnya. Dan dia dapat kurang lebih 2,92 helium dalam 30 hari terakhir. Oke, ini grafiknya ya. Dalam 9 Mei dia dapat 0,16, 10 Mei 0,1, naik lagi 0,16 dan seterusnya, karena dia dapatnya sedikit gitu. Jadi kalau misalkan mau kita hitung, sorry ya Mas Bro ini yang punya helium ini, kita coba hitung kurang lebih dapatnya berapa sih? $37. Kalau $37 itu kurang lebih berapa ya? Dalam rupiah gitu ya. USD to UDR dapat sekitar 529.000 dalam 30 hari terakhir. Oke, ini cukup lumayan untuk satu device di satu kota gitu ya. Jadi kita ambil contoh lain lagi nih. Kalau di sini nanti akan tumbuh banyak gitu kan, ibaratnya sampai seperti kita ambil contoh yang di Amerika, North America, nanti kemudian kita ambil contoh juga yang di Eropa. Pertama di North America dulu, di daerah sini yang mungkin udah agak padat, saya nggak tahu nama daerahnya apa di sini. Maksudnya bukan padat ya, tapi banyak helium minernya itu udah banyak. Saya ambil aja sembarang contoh di sini, mungkin udah terlalu banyak nih, kan lumayan banyak. Kemudian ini namanya adalah Raspi Shamrock Unicorn di Philadelphia. Saya nggak tahu PA ini apa, kayaknya singkatan dari Philadelphia di Amerika. Kemudian kita buka untuk kita lihat berapa rewardnya. Di sini ada Raspi Shamrock Unicorn. Terus on by walletnya ini. Nah, ini dia ada recent witness-nya dalam 5 hari terakhir dia punya 30 witness. Nih ada 5 page atau 6 page. Kalau kita lihat ini nanti akan ke helium miner yang lainnya gitu. Jadi witness-nya tuh mungkin di sekitaran ini juga. Ya, kurang lebih kayak gitu sih kayaknya. Terus di nearby hotspot-nya ada juga 132 hotspot kebaca di sekitarannya dia. Yang paling penting di sini adalah reward-nya. Reward-nya dalam 24 jam terakhir dia dapat 0,75 helium. Ini naik 420% dari hari sebelumnya. Atau dalam 30 hari terakhir dia dapat 62,67 helium. Ini kalau kita hitung di CoinGecko ya, saya paste, enter, $799 atau $800. Bayangin, $800 untuk naruh hotspot doang. Kalau kita hitung, dapatnya $11.400.000. Wow. Oke, kita balik lagi ke Tricky Barbell tadi. Nah, di Red Tricky Barbell ini, saya juga ada kecurigaan sedikit karena saya sempat klik. Jadi sorry teman-teman atau yang punya Tricky Red Barbell ini di Sunter. Kita klik juga on by heliumnya ini. Dan helium ini, wallet ini udah memiliki atau udah mengakumulasi 29,26 helium. Tapi bayangin, padahal dia cuma dapat 2 atau 3 tadi, sedikit kan. Ternyata hotspot dengan wallet ini dia punya 3 device. Ya, punya 3 device. 2 lagi itu ada di Roland Heights, CA United States, terus ada juga di San Gabriel United States juga. Dimana kalau kita lihat yang kedua, baris kedua nih di Roland Heights, ada dia dapat 123 helium. Wow, dapat 123 helium, itu harganya sekitar dalam dolar untuk hari ini atau sekarang 1.500 helium. 1.579. Kalau kita hitung dalam rupiah, ya, enter,
22.500.000 sekian. Wow. Berarti dugaan besar saya si orang Sunter ini dia punya 3 device. Paling mungkin dia tinggal di Sunter dan punya saudara di Amerika. Ini ada 2 tempat ya, Rowland Heights sama San Gabriel. Atau dia orang Indonesia yang tinggal di luar dan cuma nitip aja di satu device ini di Indonesia gitu. Jadi kayak dia tinggal di luar, terus rumah aslinya atau rumah orang tuanya misalnya di Sunter tadi, ya udah numpang taruh aja gitu. Ya sama-sama lah, kurang lebih saling numpang aja gitu. Ngetes gitu ya. Ngetes networknya atau ngetes lokasi. Oke, next tadi kita udah lihat di Amerika Utara. Sekarang kita coba lihat di Eropa. Oke. Di Eropa kita mau ngambil di sembarang aja ya. Saya mau coba ambil aja sembarang di ini negara apa nih? Oke. Ini saya sembarang ambil contoh di sini. Oke. Namanya Narrowwide Albatros. Oke. Terus kalau kita klik view hotspot details, maka di sini Narrowwide Albatros ini punya witness 46 di dekatnya. Terus nearby hotspotnya ada 44. Rewardnya dalam 30 hari terakhir dapat 286,43 helium. Wow, ini lebih banyak lagi dapatnya. Coba kita hitung ya. Ini di CoinGecko dapatnya 3.657 helium. Dolar. Atau sekitar 52 juta rupiah dalam 1 bulan dan nggak ngapa-ngapain, atau bisa dibilang smart investment gitu. Investasi di awalnya itu sangat bagus. Oke ya, mungkin cukup ngelihat hasil mining atau hasil helium dari orang-orang yang ada di belahan dunia dimanapun. Jadi nanti teman-teman juga bisa explore sendiri setelah memperhatikan video ini ya. Silakan dieksplor sendiri. Jadi bisa dibilang helium ini projectnya itu masif atau besar gitu. Oke. Kemudian ada juga situs yang namanya Sitebot Helium Summary, dan di sini hotspot summary-nya itu ada sebanyak 52.846 hotspot yang sudah ada di saat ini dengan ownernya sejumlah 12.900 atau 13.000. Katakan bisa dibilang 52.000 hotspot ini dibagi 13.000 ya. Wow. Berapa itu? 4 ya. Jadi rata-rata satu owner punya 4 helium miner. Kurang lebih kayak gitu, dan udah ada di 78 negara, tersebar di 78 negara atau 473 states atau 6.273 city atau kota. Oke, nanti bisa juga dieksplor di website ini. Tapi di website ini kita harus register sih ya kalau nggak salah, karena kita nanti dapat API-nya, terus kita juga bisa mendeteksi hotspot kita kalau kita udah punya device-nya. Oke, kemudian saya mau bahas juga, nah ini yang paling penting. Gimana sih di Indonesia gitu kan? Tapi ada tadi di Indonesia, dan saya juga masih belum tahu gimana dia bisa dapat device itu. Apakah pada saat pertama ada launching ini, yaitu yang edisi yang paling depan ya, kalau nggak salah yang ini ya, yang paling depan ini, yang gambarnya paling atas, paling depan bulat, ada bulatan ini, saya lupa mereknya apa. Jadi orang Sunter tadi dapat yang device itu. Kemudian kita bisa ngedeteksi pertama-tama sebelum kita mau invest atau mau beli helium miner ini, kita harus tahu negara kita itu dapat networknya atau tersedia networknya apa sih. Kita klik dulu. Region untuk Indonesia dapat network AS923-2 ya. Atau bisa juga dicek di sini. Website ini ada thethingsnetwork.org, seterusnya LoRaWAN frekuensi dan lain-lain. Langsung aja kita search Ctrl F, atau kalau pakai Mac Command F, kebetulan saya pakai Linux. Jadi Ctrl F Indonesia. Sorry typo. Oke. Di sini frekuensi plan-nya adalah AS923-925. Bukan, di sini maksudnya sampai 925 AS2.
Jadi kurang lebih sama dengan yang tadi watt helium region .xyz xyz AS923-2 AS923 sampai 925. Oke. Atau kita juga bisa ngecek di GitHub-nya dari Helium Miner ini. Jadi mereka udah menyediakan lengkap Helium Miner-nya ini. Code-nya itu bisa kita view atau bisa kita fork atau bisa kita baca codingannya gitu kan, Helium Miner. Terus di sini ada file countries regional reg domains atau regional domains.csv. Nah, di sini search dari banyak negara ini kita bisa search, nggak usah di Ctrl F, ini ada Indonesia. Di baris 103 Indonesia, networknya AS923_2 zone 3. Kita lihat kolom atasnya, zona, di sini maksudnya network AS923_2 atau -2. Oke, kayak gitu ya cara melihatnya. Tapi device-nya terus support nggak sih? Atau device mana yang support? Pertama, saya mau ngecek juga beberapa device ya. Saya udah pernah kontak Helium-nya. Oke. Ya, ini ada penjelasan mengenai Helium Network, tapi nanti nggak usah dibacain, bisa teman-teman explore sendiri. Saya udah pernah kontak email gitu kan ke dalam tanda kutip ke Helium-nya, helium.com. Ya, saya dari Jakarta mau tanya apakah ada kemungkinan saya bisa mining Helium ini di negara saya dan frekuensi apa yang seharusnya saya gunakan atau saya pakai. Terus Helium-nya udah membalas, ini kan tanggal 27 April, udah lama ya. Kemudian balas 1 hari kemudian, Helium support-nya, terima kasih nih udah touching. Terus Helium no longer manufactures hotspot directly. Artinya Helium tuh nggak langsung manufacture secara langsung hotspotnya ini. Tapi kalau mau menanya tentang produk, terus cara pesan dan regional, ketersediaan regionalnya, ada third party-nya, ada pihak ketiga yang menyediakan, yaitu di sini disebutin Calchip Connected Device, Calchip ya. Kalau hashtag Calchip di Discord channelnya. Terus ada Nebra. Kalau sambil saya buka ini ya, berarti ini ya. Nah, ini dia. Tadi ya Calchip Connected Device. Oke. Nebra ini ada 2 unit nih, ada yang outdoor, ada indoornya. Syncrobit itu yang paling bawah belakang. EasyLink In atau Bobcat Miner ini yang ini kotak. Terus ada tulisan Bobcat di tengahnya. Parley Labs ini kalau nggak salah masih yang Nebra juga sama ada Kirkling tapi belum ada gambarnya di sini gitu. Yang rak V2 Miner saya belum tahu nih. Oke. Jadi setelah dapat info ini, saya coba langsung kunjungi atau langsung saya email masing-masing dari Nebra, Syncrobit, EasyLink, Parley Labs sama Kirkling. Di mana kita buka satu-satu ya. Di Nebra ini waktu itu saya sempat lihat di sebelum tanggal 16 April, kalau nggak salah ya, ini masih bisa kita pesan. Tapi sekarang udah sold out. Setelah tanggal 16 April itu udah sold out. Jadi nanti teman-teman bisa explore juga. Nebra nih harganya sekitar segini, 300, kalau nggak salah ini pound sterling ya. 250 pound sterling exclude sama pajak VAT itu, value added tax atau pajak PPN. Kemudian ada juga yang outdoornya 420 pound sterling. Tapi kalau saya buka, saya lihat salah satunya di sini adalah di sini ada ketentuannya juga. Nah, ini dia. Untuk frekuensi AS923-2 ada ya, tapi nggak bisa kita pilih gitu. Jadi mungkin belum tersedia lagi. Dan ini pun batch-nya udah banyak, batch 5 order dari tanggal 12 April sampai waktu yang tidak ditentukan gitu kan. Terus ada batch 4 sebelumnya 26 Maret sampai 12 April gitu ya. Nah, kita udah telat hitungannya untuk Nebra ini. Saya email juga kalau nggak salah nggak dibalas sama Nebra. Kemudian untuk yang kedua ada rak hotspot miner V2. Ini harganya sekian ya kan, pre-order melalui Calchip. Tapi sebelum pre-order juga saya lihat frekuensinya di sini kayaknya nggak ada untuk frekuensi di Indonesia yang AS923
Dash 2 ya. Jadi saya skip. Kemudian yang ketiga ada Syncrobit tadi ya, yang ini Syncrobit. Oke, Syncrobit belakang, sorry. Oke, harganya $650, harga di luar. Dan ini juga tidak ada frekuensi 923 AS923-2. Jadi belum ada, saya masih ragu dan saya kontak Syncrobitnya. Kalau nggak salah jawaban mereka kita belum bisa memastikan untuk di negara Indonesia kapan bisa bisa frekuensinya tuh mereka sediakan gitu. Bisa menyediakan device dengan frekuensi di Indonesia gitu kurang lebih. Jadi jangan sampai salah beli dulu. Kalau kita misalnya tiba-tiba beli yang EU868 tiba-tiba nggak bisa dipakai kan sayang, rugi. Terus yang kedua di sini US915, walaupun ya tadi di Nebra ini terdetek ya 915 itu termasuk yang AS923 dan lain-lain, saya nggak mau ambil resiko tinggi untuk hal ini karena selain kita bayar beli pre-order dan ini nunggunya pun juga lama, gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ini ada Easy Hub atau Easy Link In, tapi di sini nggak ada detail mengenai harga, cuman ada penjelasan device-nya aja ya, bisa dibaca di sini atau nanti bisa dikunjungi webnya. Lalu di sini ada juga Parley Labs. Parley Labs ini sama kurang lebih Nebra juga berarti, karena harganya sama atau device-nya sama di sini. Oke, sebentar karena azan saya mau pause dulu. Oke, kita lanjutin lagi. Tadi udah semua kita bahas beberapa company yang udah. Sorry ya, tadi sempat istirahat dulu sebentar salat asar. Oke, di beberapa company dari mulai Nebra, terus ada Nebra tadi ya, Rock Hotspot Miner V2, Syncrobit, terus ini ada Easy Link In, ya. Ini tadi, terus ada yang Founder Edition lah istilahnya yang paling awal, saya belum tahu itu pesannya di mana. Kita juga ada yang lainnya lagi nih yang paling masuk akal untuk di Indonesia, ada yang namanya Curling. Nah, ini dia. Ya, Curling ini dia. Curling Helium Network. Linknya ini nanti saya coba taruh di deskripsi, teman-teman bisa baca. Oke, penjelasannya jelas di sini ada. Kalau mau shop, ini ada WearNet iStation. Ini device-nya contoh ya untuk e-shop, pre-order through Callchip. Pesannya lewat Callchip Connect. Ini ada 3 device. Saya udah coba kontak via email ke sini dan udah direspon. Responnya bagus, kita bisa pesan atau bisa pre-order mulai dari sampai pertengahan Juni ini ya, sampai pertengahan Juni. Nanti barangnya akan dikirim di Oktober sampai November. Sebentar. Udah 32 menit, nanti saya persingkat aja ya. Jadi intinya buat teman-teman yang tinggalnya terutama di Indonesia, mungkin di sekitaran Jawa atau di mana, nanti kalau kita sama-sama order sekarang ya, mungkin bisa di akhir tahun nanti dapat barangnya. Nanti kita bisa bikin network ini yang bisa building network sama-sama Helium ini. Oke. Dimana nanti kita bisa optimasi melalui aplikasi app.helium.vision. Nanti bisa explore juga teman-teman di sini, tapi ini harus register ya. Ya, di sini dijelasin juga banyak ada placementnya, kita harus di mana gitu kan bagusnya. Terus nanti katakan untuk di sini dia ngambil data dari yang Heliumnya juga kan, namanya Tricky Red Barbell, addressnya ini, walletnya ini. Terus kebaca latitude, longitude-nya, ini kan lokasinya gitu kan. Antena gain-nya 1,2 dBi, blockchain sinkronnya 100% dan lain-lain. Recent witness-nya kosong harusnya. Oke, reward summary-nya ini yang dari data dari summary di Helium-nya tadi, yang Helium Explorer. Dalam 24 jam terakhir 0,07, terus 7 hari terakhir 0,71, 1 bulan terakhir 3. Nah, kita juga bisa bikin simulasi, tapi ini berbayar. Oke. Ada 1 kredit yang belum saya pakai. Nanti kalau kita sama-sama udah order device-nya, ya bisa sama-sama kita kunjungi
nanti bisa kita eksplorasi lebih jauh lagi. Dan untuk bisa lebih eksplorasi lebih jauh lagi, kita nanti akan sama-sama diskusi di grup Telegram The Crypto, terutama The Crypto Miner ya di sini. The Crypto Miner di sini. Nanti teman-teman silakan klik aja link di deskripsi atau di komen pertama, join di sana. Nanti kita bisa sama-sama diskusi mengenai Helium ini di grup. Termasuk juga diskusi mengenai Ethereum mining, terus juga Ergo dan lain-lain. Terkait mining di sana kita akan diskusi semuanya. Dan untuk project jangka pendeknya ini, yang karena kita harus order dengan cepat, Helium Vision ini, nanti teman-teman silakan diskusiin aja langsung di grup Telegram tadi. Oke, sekian cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat, karena kita lihat udah 35 menit, jadi belum tentu teman-teman bisa lihat atau bisa nonton full secara utuh. Silakan di skip di bagian-bagian yang teman-teman belum ngerti, silakan di komen terus, atau bisa langsung di-explore sendiri ya. Dan kalau mungkin ada yang masih bingung, bisa chat di The Crypto ini. Oke, melalui Telegram. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bisa di ahead of the herd gitu. Jadi yang paling awal di Indonesia gitu ya. Oke. Happy mining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.